Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan kelanjutan video kita ya, tentang Laravel ya. Jumpa kembali dengan kami di channel Pelita Media. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dan hidupkan loncengnya serta share kepada teman-teman kalian agar mereka juga mendapatkan informasi yang sama dengan kalian. Nah, di sini kan kita sudah pernah menampilkan merapikan tabel student ini seperti ini. Nah, kita ingin menampilkan di sini bukan kelas ID, atau boleh kita tambah di sini terserah ya. Saya ganti kelas ID menjadi nama kelasnya. Sementara nama kelas itu berada pada tabel kelas. Ini dia, nama kelas berada pada tabel kelas. Jadi kita harus relationship-nya antara tabel student dengan tabel kelas. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa tabel student banyak siswa bisa berada dalam satu kelas. Berarti nanti hubungannya atau relationship-nya adalah many to one ya. Jadi many to one. Selanjutnya, setelah tahu hubungannya many to one, teman-teman bisa lihat di sininya, di Eloquent ini. Ini yang many to one itu yang ini. Kita bisa nanti klik aja yang ini. Kita lihat perintahnya. Nah, ini dia perintahnya. Ya, perintahnya ini kelas, ini nama kelasnya ya. Kita kan student ya. Kita student ya. Model kita itu adalah namanya model student. Nanti kita buat ini di model student. Kemudian, nah yang ini nanti functionnya ini kita buat. Kalau bisa functionnya kita merelasikan ke tabel mana. Samakan aja dengan nama tabel yang kita ingin relasikan. Kita merelasikan dari tabel student ke tabel kelas. Berarti kita akan menggunakan tabel kelas. Kenapa namanya kelas? Karena nama kelas ini berada pada tabel kelas ini. Jadi nanti supaya gampangnya ini nanti public function class. Ya, itu ini kita hapus saja nanti. Public belongs to-nya nggak ada. Oke ya. Seperti itu yang ini. Nanti seperti ini penulisannya. Kemudian nanti yang ini ada post-nya ya. Nanti post-nya nanti yaitu model daripada si tabel kelas tadi, model kelas ya. Untuk memanggil tabel kelas tadi itu ada di model kelas. Nama model kita untuk memanggil tabel kelas adalah model classroom. Ini nanti modelnya. Oke ya. Itu dia penjelasannya singkatnya. Kita coba ya teman-teman ya. Kita coba yang kita buka di model, yaitu model student ya. Kita ingin merelasikan tabel student dengan tabel kelas. Berarti kita buka model studentnya. Selanjutnya setelah kita buka yang ini, kita jadikan komentar aja teman-teman. Oke. Kemudian di bawahnya kita letakkan perintahnya. Kita bisa copy aja ya, kita copy dari jangan di copy teman-teman, karena kita udah menginstal extension untuk Laravel ya. Nanti teman-teman bisa bergabung di channel ini ya untuk melihat cara menginstal extension Laravelnya ya. Silahkan bergabung di channel ini. Saya langsung aja belong. Ini dia, udah banyak ya. Saya pilih yang atas, klik, muncul seperti ini ya. Komentar-komentarnya ini hapus saja, yang tidak perlu ini hapus saja. Oke, seperti itu. Kemudian yang ini juga hapus saja. Gini ya, hapus saja. Kemudian yang ini user kita ganti menjadi kelas, gitu ya. Ini terserah sebenarnya namanya, cuman karena saya ingin merelasikan dari tabel student ke tabel kelas, maka tujuan kita adalah tabel kelas, karena kita ingin mengambil isi kolom daripada nama kelas yang ada pada tabel kelas. Makanya saya buat kelas di sini. Ya. Oke, ini belongs to ya. Belongs to ini nama modelnya. Kenapa nama modelnya yang kita panggil? Karena di dalam model ini memanggil tabel kelas. Maka nama model ini yang kita panggil, yaitu classroom. Jadi saya tulis ini classroom. Ya, classroom. Ini dia, muncul dia ya. Oke.
Yang ini apa? Foreign key dan other key ini. Ini saya jelaskan sebentar. Foreign key dan other key, teman-teman bisa buka ini desainer teman-teman ya. Udah saya jelaskan di video saya. Foreign key dan other key. Ini foreign key yaitu kita ingin mengambil. Ini kebetulan berbeda ya. Di sini berbeda ya. Kelas ID ya, kelas ID. Ini kelas ID ya, pas ini pas. Kelas ID itu sorry ya, pas ya. Kelas ID ini kan ada kata kelas ya. Kata kelas ini mirip dengan nama tabel kelas karena kita akan merelasikannya dengan tabel kelas. Kalau udah foreign key-nya sama ya dengan yang ada dengan nama tabel kelas ini, kita tidak perlu lagi menggunakan foreign key other key nih, nggak perlu lagi. Tapi kalau berbeda, misalnya di sini tertulis how do you do misalnya, atau how gitu ya, ini ya. Maka nanti di sini kita buat foreign key-nya how ya, foreign key-nya how. Nah ya, tapi kebetulan tidak tadi ya. Foreign key-nya how. Kalau seandainya di sini how ID misalnya, jadi foreign key-nya how ID, ya kan gitu ya. How ID. Kemudian other key-nya ini adalah other key-nya itu yang ini ID, gitu ya. Foreign key-nya how ID, other key-nya ID gitu ya. Tetapi karena sama ya, kelas ID kelas ini dengan nama daripada tabel kelas ini ada kemiripan, maka tidak perlu kita buat seperti ini, maka kita hapus saja. Oke, seperti itu aja, kita hapus, Ctrl S ya. Oke, setelah itu kita coba memanggilnya ya. Kita akan coba panggil di student blade kita. Nah ini dia student blade, ini kita buat misalnya sini nama kelas ya, nama kelas seperti itu. Saya buat seperti itu. Kemudian yang ini saya buat TD nya kumis-kumis ya, dollar data, tanda seperti ini. Kita ambil apanya yang ini ya, relationnya apa, coba kita cek. Ini relationnya kelas, kita buat kelas ya seperti ini. Oke, kita tutup TD nya. Oke, kita Ctrl S, coba kita lihat hasilnya. Sini ya, saya refresh saja. Ini tidak muncul, nama kelasnya tidak muncul ya teman-teman ya. Apa masalah ini? Coba saya cek dulu ya teman-teman. Harusnya sudah muncul ini nama kelasnya, malah tidak tampil nama kelasnya. Coba kita tambahin dulu ya. Coba kita tambahin. Ini tadi pas kelas ya. Nah ini pas kelas. Classroom kelas. Apanya ini ya? Coba kita tambahin di sini nama kelas ya. Coba kita tes dulu seperti ini. Error teman-teman ya. Error, coba kita cek nanti masalahnya apa ya. Kita cek dulu ya. Ternyata teman-teman masalahnya kita harus buat foreign key-nya teman-teman. Ternyata tidak bisa seperti Laravel 9 ya. Kita harus membuat foreign key-nya di sini. Ini udah pas ya. Ini model daripada si kelas sudah pas. Ini harus kita komakan, kasih foreign key-nya. Foreign key yang ada di sini. Di tabel student kita cek itu ya. Ini dia. Ini adalah kelas ID. Dengan other key-nya itu ID, foreign key-nya kelas ID. Maka di sini kita buat kelas ID, gitu ya, koma, baru other key-nya itu adalah ID gitu ya.
kelas ID ini adalah foreign key dari tabel student, dan ID ini adalah other key daripada tabel kelas. Jadi harus dibuat seperti ini teman-teman. Setelah teman-teman buat seperti itu, Ctrl S, coba lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya di sini, kita refresh. Nah, muncul seluruhnya. Kenapa muncul seluruhnya? Karena saya tidak memanggil nama kelas ini, sementara saya ingin nama kelasnya aja. Nah, kalau ingin nama kelasnya aja, teman-teman itu bisa buka student blade ini, kemudian tambahkan di sini. Tanda array ya, seperti ini, tuliskan nama kelas, nama kolomnya adalah nama kelas. Ctrl S, coba lihat hasilnya di sini. Nah, muncul kelasnya kan? Kelas ID 1 itu adalah nama kelasnya 7A. Nah, kalau teman-teman tidak membutuhkan kelas ID ini lagi, bisa teman-teman hapus. Nah, di sini kita hapus kelas ID ini, kita tidak membutuhkannya lagi karena sudah ada nama kelasnya. Seperti itu ya. Nah, ini saya tidak butuhkan lagi. Nah, itu. Jadi harus disebutkan foreign key dan other key-nya ya teman-teman. Kalau enggak mau kalau di Laravel 10 ini. Seperti itu ya. Oke, Ctrl S. Nah, udah. Oke, nanti kalau kita refresh dia akan hilang, tinggal nama kelas. Oke. Saya rasa tutorial saya ini sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Bagi yang belum jelas silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.